anggota Majelis Setia Nabi dan yang saya muliakan guru kita Al-Mukarram Gus Saifuddin, dan yang saya muliakan para alim, para ustaz yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Tentunya seperti yang lalu masalah sholat ya. Jadi ketika dari awal ya, dari perjalanan Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi diterangkan dalam surah Al-Isra bahwa seorang hamba ini diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, lalu ke alamul buruj, ke alamnya Allah itu sendiri. Tentunya Allah itu punya alam sendiri. Yang tertera dalam kitab itu adalah Syiratul Muntaha. Maka dibawalah oleh Jibril dari Masjidil Aqsa ke langit keempat, yaitu ke alam malakut. Namun di alam malakut malaikat Jibril sudah tidak mampu. Karena apa? Malaikat ini tidak mampu melebihi dari alamnya itu sendiri. Nah, sehingga ini jarang yang dikisahkan oleh para sesepuh kita, para ustadz kita, para ulama kita, bahwa pada saat di alam malakut itu Allah memberikan suatu keistimewaan anugerah kepada roh, yang mana roh itu adalah roh Syekh Abdul Qadir Jailani, yang mana kelak nantinya akan menjadi cucu dari beliau itu sendiri. Setelah sampai di alamul buruj, Nabi Muhammad diperintahkan sholat 50 waktu. Lalu Nabi Muhammad menyanggupi. Setelah itu Nabi Muhammad turun. Nah, rupanya ketemu Nabi Allah Musa alaihissalam. Ditanya, berapa wahai Muhammad? 50 waktu. Tidak mampu umatmu Muhammad, kata Nabi Musa alaihissalam. Minta lagi ya Allah, sehingga diskon ke diskon sampai 10. Lalu disuruh minta lagi agar lebih ringan. Ya, terakhir skenario itu adalah 5 waktu yang seperti kita laksanakan saat ini. Alhamdulillah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang dianugerahi oleh Allah adalah Isra Mi'raj, sehingga di luar agama Islam, Nasrani, Yahudi tidak percaya akan itu semua. Namun kita sebagai umat Muhammad harus yakin dan percaya. Karena apa? Semua kalau Allah yang menghendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Lalu sholat itu dibagi, yang 5 waktu tadi dibagi menjadi 17 rakaat. Di antaranya sholat maghrib, sholat subuh, sholat isya, sholat duhur, sholat asar. Nah,
Di situ semua jumlah itu bukan mereka, namun tetapi jumlah yang diberikan pada rakaat-rakaat waktu tersebut adalah rincian dari penjadian manusia itu sendiri. Jadi seperti yang lalu saya katakan, kenapa harus sholat? Karena harus sinkron antara penjadian Nabi Adam alaihissalam yang semuanya diambil dari surga, dari 4 unsur, yaitu tanah, angin, api, air. Susunannya api, angin, air, tanah. Karena Bani Adam ini diciptakan dari setetes air. Lalu bagaimana biar sinkron? Kita diwajibkan sholat, sehingga dengan sholat itu dari 4 unsur di badan kita itu menjadi suatu kesatuan cahaya. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini diambilkan tanah di surga dan semua benda-bendanya diambilkan di surga, sementara kita benda-bendanya dari bapak ibu kita. Bagaimana agar sinkron? Kita sholat. Di mana letaknya? Api. Berdiri kita dengan huruf api. Kelakuannya api ya, hurufnya alif. Huruf kita dengan huruf H. Sehingga pada zaman Nabi Muhammad kalau huruf itu ya seperti huruf H itu lurus. Kalau saya tidak bisa karena tidak bisa lurus. Terdekat bilang apalagi Pak Haji bisa. Kalau huruf H itu susah. Bisanya mungkin di bapak. Yang paling enak apa kalau orang yang kayak saya? Ikuti huruf mim, sujud. Paling enak, bisa ketiduran kalau subuh. Lalu yang terakhir adalah huruf dal. Kelakuannya ini duduk di antara sujud itu adalah huruf dal. Kalau dibaca menjadi Ahmad. Ahmad. Dari mana Ahmad? Dari Adam Hawa. Ahmadu kalau dirangkai namanya Adam Hawa itu. Kenapa wawunya hilang? Karena menjadi lam. Jadilah alhamdulillah kalau dimaknakan secara makrifat itu adalah badan. Saya catat tadi Pak ya. Karena kitab saya kalau dibawa takut dipinjam sama dia dulu. Di sini saya sudah bawa. Alhamdulillah itu badan. Allah itu adalah hati. Rabbi itu nyawa, alamin itu perasaan, ar-Rahman itu nur. Jadi semua Fatihah itu berbicara tentang diri kita. Jadi kalau dimaknai secara Arabnya sekarang, kalau Madura bilang diri saja putih pada keagungan Allah. Artinya, iya kan? Jadi kalau di Indonesia kan segala puji bagi Allah, seperti itu ya. Nah di situ kamu dengar putus. Makna hakikiahnya daripada Fatihah itu sangat dalam Pak. Sehingga perlu orang khusus ini. Nah malam ini saya tidak khususkan karena perlu banyak. Kalau saya satu persatu bisa nggak selesai. Saya kasih 2 saja sekarang. Kenapa maghrib 3 rakaat? Karena martabat ketuhanan ada 3. 1 ahdiyah, wahdiyah dan wahidiyah. Allah Muhammad Adam. Lalu kenapa salat subuh 2 rakaat? Karena yang kita sembah adalah sifat dan zat. Allah adalah zat bagi Muhammad dan Muhammad adalah sifat bagi Allah. Maka subuh terjadi 2 rakaat. Kenapa tuh 4 rakaat? Kembali kepada penciptaan. Api menjadi kekuatan. Lalu
angin menjadi balung. Yang ketiga adalah air. Ya. Air itu menjadi darah dalam diri kita. Itu berbalik-balik nantinya antara asar, duhur, saat isya. Lalu yang terakhir adalah tanah. Tanah ini menjadi daging kita. Tapi dalam unsur rohaniah adalah kesabaran kita. Seperti itu. Semuanya bertajuk pada diri. Makanya Allah sarankan di dalam Al-Quran, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Tapi dalam Al-Qudsiyah itu 4. Man arafa nafsahu faqad arafa adama wa man arafa